Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube UPX ID. Nah, di video kali ini teman-teman sedikit saya akan update tentang Micmon offline atau Micmon lokal yang saya online kan menggunakan Cloudflare Tunnel ya. Apa kabarnya ya teman-teman? Karena memang sudah lama saya tidak update untuk Micmon. Nah, jadi Micmon ini biar teman-teman tahu apakah tetap jalan atau tidak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk PPPoE-nya ini masih jalan ya, normal, dan juga untuk hotspotnya juga jalan ya. Ini mohon maaf ya karena saya remote via PC, via VPN itu sekarang sering disconnect entah kenapa teman-teman. Jadi saya lebih milih untuk remote desktop. Nah, seperti ini teman-teman, kalau plat biru sekarang untuk tunnel-tunnel seperti ini nih sering disconnect ya teman-teman, harus di disable seperti ini. Kemudian di enable terlebih dahulu baru dia akan running ya. Nanti biasanya dapat beberapa jam itu dia akan disconnect lagi ya, entah kenapa ya teman-teman, mohon maaf jika untuk sekarang VPN tunnel atau connection itu kadang saya tidak bisa remote ya, seperti itu. Jadi saya via remote desktop dari Chrome ini ya. Nah teman-teman, di sini untuk voucher di IP hotspot, teman-teman di video-video sebelumnya saya sudah bahas bagaimana cara setting untuk hotspot Micmon di lokal dengan online menggunakan Cloudflare Tunnel ya. Di sini juga teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk voucher yang telah saya generate dan juga saya gunakan menggunakan Micmon ini jalan ya, seperti itu di user profile dan juga di users ini kurang lebih 714 ya untuk usernya. Kemudian di Micmonnya sendiri di sini menggunakan hs.upxid.com, ini untuk dari luar aksesnya teman-teman. Untuk Cloudflare tunnelnya itu ada di, saya buka terlebih dahulu ya, di Proxmox saya. Nah, seperti ini. Di login, kemudian di sini kita masuk di bagian Cloudflare tunnel ya, seperti ini. Nah, di sini untuk Cloudflare tunnelnya. Kemudian untuk Micmonnya di sini saya menggunakan Micmon versi 3.20 ya kalau tidak salah. Jadi kita akan login terlebih dahulu teman-teman. Di sini tinggal kita klik login saja. Di sini menggunakan versi 3.20 yang telah saya modif teman-teman, tinggal cek saja di repo. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa download saja di bagian Micmon. Kemudian di sini ada Micmon RouterOS versi 7. Teman-teman bisa download saja di versi yang edit ini. Nanti tinggal teman-teman ekstrak kemudian timpa ya dengan konfigurasi Micmon yang sebelumnya teman-teman pakai di versi 6. Jika teman-teman mau upgrade, silahkan backup terlebih dahulu untuk passwordnya. Terkadang itu tidak bisa. Jadi ini passwordnya by default ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal konfigurasi saja seperti itu. Kemudian juga teman-teman jika bingung untuk konfigurasi ini, silahkan tonton video sebelumnya saya tentang Micmon. Tinggal ketik saja di YouTube saya, di YouTube seperti ini, youtube.com/@upxid. Kemudian teman-teman tinggal search saja di bagian video sini, kemudian tinggal dicari Micmon ya, seperti ini, Micmon. Nah teman-teman tinggal ikuti saja yang terbaru ini, yang 3 bulan yang lalu atau yang 1 bulan yang lalu ya, seperti itu. Teman-teman bisa ikuti saja. Kemudian mau via Docker seperti ini ya, tapi kalau Docker itu agak tricky ya teman-teman, karena memang terkadang jika ada update dari Dockernya dia akan ngepull ulang ya, seperti itu. Jadi saya sarankan teman-teman install via LXC atau VM ya, seperti saya, agar tidak terjadi kendala atau beberapa konfigurasi yang error seperti itu. Jadi teman-teman tinggal tonton saja video sebelumnya di sini biar tidak terlalu panjang ya. Kemudian ini untuk versinya itu di tanggal 30 bulan 6 2021, karena saya tidak langganan yang online. Jadi terpaksa saya menggunakan yang offline, kemudian saya online kan menggunakan Cloudflare Tunnel ya. Tinggal kita open saja teman-teman. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk bulan ini kurang lebih di 4 Agustus jam 00.50. Saya baru pulang kerja ya teman-teman, karena memang ada kebutuhan. Jadi teman-teman jika nonton video ini mungkin keesokan harinya akan saya push ke YouTube, dan juga teman-teman bisa tonton video sampai akhir ya biar tidak bingung. Nah, jika konfigurasi teman-teman sudah benar pada video sebelumnya atau ikut video sebelumnya dengan teliti dan juga tidak di skip, maka teman-teman akan masuk di dashboardnya seperti ini ya teman-teman. Karena memang untuk Micmon lokal yang saya online kan menggunakan Cloudflare Tunnel itu berjalan dengan semestinya ya. Contoh kayak income-nya, kemudian di sini untuk hotspot loginnya atau hotspot lognya seperti ini. Kemudian di sistem, di sini ada scheduler teman-teman. Pastikan ini ada ya, karena terkadang jika teman-teman sebelumnya ada di versi 6, silahkan hapus terlebih dahulu di mikrotiknya ya. Caranya cukup teman-teman buka mikrotiknya, kemudian di sistem scheduler. Nah seperti ini teman-teman hapus terlebih dahulu ya, karena script untuk versi 6 itu agak berbeda dengan mikrotik
RouterOS versi 7 ya, di bagian mount array dan juga lain-lainnya ya, seperti itu. Jadi teman-teman silahkan ikuti video sebelumnya ya biar tidak terlalu bingung. Dan juga teman-teman jika langganan atau menggunakan Micmon ini, teman-teman tidak dikenakan charge atau biaya, namun ada kekurangan dan kelebihannya ya teman-teman. Pastikan karena ini gratis ya, namanya juga gratis teman-teman, free, maka teman-teman nanti ada fitur yang memang mungkin tidak ada di Micmon versi gratis atau offline ini ya. Seperti contoh di sini tidak ada menu untuk triple P atau PPPoE karena memang itu eksklusif untuk Micmon yang online ya teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk fitur lainnya yaitu di live report ini teman-teman bisa gunakan contoh voucher yang terjual dan lain-lain. Jadi bagi teman-teman yang baru atau menggunakan istilahnya mikrotik atau pengguna baru atau penjalan baru atau istilahnya apa ya, startup barulah di bagian dunia RT RW, teman-teman bisa gunakan Micmon gratis ini. Kemudian siapkan satu mini PC atau komputer teman-teman yang memang teman-teman ingin gunakan untuk host online-nya ya. Jika bingung silahkan ikuti video sebelumnya cara bagaimana install Cloudflare Tunnel. Di sini sudah banyak di channel saya, teman-teman tinggal cari saja, tinggal ikuti. Dan juga jika teman-teman tertarik untuk belajar PLTS ini agar server teman-teman on 24 jam tanpa menggunakan PLN ya, karena di pribadi saya itu sudah tidak menggunakan listrik PLN sendiri ya, bukan tidak menggunakan 100% tapi hanya sebagai backup saja ya, jika baterai pada saat malam hari itu ngedrop ya, atau istilahnya di bawah level yang memang aman, contoh semisal 25% sampai 30% kalau punya saya ya, seperti itu teman-teman. Dan juga teman-teman untuk hotspot dari Micmon ini teman-teman ya, banyak sekali fitur yang teman-teman bisa setting, contoh kayak logo, kemudian juga template editor. Jika teman-teman ingin custom silahkan ya, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jangan lupa teman-teman support dari yang punya ini yaitu Bang Laksa. Terima kasih untuk aplikasinya yang gratis ini. Pastikan teman-teman juga silahkan jika ingin langganan yang berbayar silahkan ke Bang Laksa ya, karena saya hanya menyediakan source code yang saya edit sendiri, kemudian saya konfigurasi sendiri ya, seperti itu. Kemudian untuk fitur lainnya teman-teman, di sini untuk generate usernya ini berfungsi dengan normal seperti pada umumnya. Namun perlu teman-teman ingat bahwasanya jika teman-teman menggunakan hotspot atau Micmon untuk hotspot via lokal ini, teman-teman pastikan untuk punya yang namanya server ya, atau istilahnya teman-teman bisa gunakan untuk host di lokalnya ya, seperti itu. Karena memang jika teman-teman tidak mempunyai mini PC atau mungkin hanya menggunakan PC atau laptop ya, pastikan laptop teman-teman untuk on ya, seperti itu, biar bisa di remote full 24 jam nonstop ya. Kalau tidak seperti itu teman-teman nanti biasanya tidak normalnya ya, itu biasanya akan offline ya, seperti itu. Jadi jika teman-teman ingin live report seperti saya, nanti teman-teman bisa komentar saja di bawah. Jika ada yang tanyakan silahkan komentar. Jadi teman-teman sedikit banyak ya, sebisa mungkin saya di dalam kesibukan keseharian ini nanti akan saya bantu ya, seperti itu. Kemudian untuk mikrotik yang saya gunakan, bagi teman-teman yang baru, saya menggunakan RB5009 UG Plus S Plus seperti ini. Jadi di port Ether 1 di 2,5 gig-nya itu digunakan untuk gateway atau istilahnya internet in-nya. Kemudian SFP Plus-nya atau S Plus-nya ini saya gunakan untuk backbone dari OLT ke mikrotik ya, seperti itu. Jadi di sini ada port SFP teman-teman. Nah, kita scroll dulu, ini cukup banyak untuk PPPoE-nya. Nah, di OLT ini menggunakan SFP Plus 10 gig ya, teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya menggunakan 10 gig sudah, di rate-nya juga 10 gig. Kenapa saya gunakan 10 gig? Karena memang nanti diakses lokal dan juga ngakses server itu biar tidak terlalu terbebani ya. Contoh semisal saya copy file atau saya coba speed test ya, seperti ini teman-teman. Ini saya coba speed test di lokal di 192.168. Nah, ini dia 10.3 teman-teman. Nah, ini biar saya cek. Nah, seperti ini saya coba speed test lokal, ini bisa dapat full 1 Gbps dan tidak mengganggu koneksi yang lainnya, contoh kayak konfigurasi dari PON 1 dan PON 2 nya ya, seperti itu. Meskipun makan bandwidth contoh di PON 2, tapi nanti di PON 1 nya itu tidak akan terganggu ya jika pada saat bandwidthnya itu penuh ya, seperti itu. Jadi teman-teman biar tidak bingung, dan juga kenapa saya menggunakan SFP, karena memang ya
untuk kebutuhan lah seperti itu teman-teman, karena setiap orang kebutuhannya beda-beda seperti itu. Nah, jika ditanya Bang, kenapa kok speed test untuk uploadnya ini agak kecil? Karena untuk server saya itu tidak saya restart, kemarin saya update namun tidak saya restart karena ada new kernel, jadi mungkin nanti kedepannya akan saya restart ya, seperti itu. Ini bukan konfigurasi error dari topologinya, tapi dari server saya ya, seperti itu. Kemudian juga untuk keuntungan menggunakan ini, jadi nanti untuk ingress dan lain-lainnya itu tidak terganggu ya. Contoh kayak dari Ether 7 ini jika full 1 GB, maka yang lainnya ini aman ya, seperti itu. Jadi pastikan teman-teman, jika ya teman-teman, jika terjadi error pada saat koneksi dari PC atau mungkin dari modem, teman-teman pastikan cek terlebih dahulu topologi ya, karena memang untuk Micmon ini agak tricky. Maksudnya agak tricky, apalagi punya saya ini di host di lokal. Jadi teman-teman pastikan keamanannya ya pada saat mau di public seperti ini ya. Contoh misal kayak passwordnya itu teman-teman harus strong. Kemudian juga untuk koneksi ke Mikrotik untuk via API-nya itu harus teman-teman kunci. Contoh misal di IP service di Mikrotik ini, teman-teman pastikan gunakan yang hanya teman-teman gunakan ya. Seperti ini contoh, saya hanya gunakan di IP lokal saja di 192.168.244.0 sama 192.168.10.0 ya, seperti ini. Kenapa saya setting seperti ini teman-teman? Jadi jika ada yang mencoba dari selain IP, contoh dari PPPoE, itu kan IP-nya 10.168.244.0, itu nanti dia akan ditolak ya, seperti itu. Karena terkadang kelemahan dari Micmon itu, jika kita bentrok atau istilahnya kita tabrak dengan Micmon lain, biasanya dia akan semacam ngeriset ya, meskipun password Mikrotik kita itu tidak jebol, seperti itu ya. Hanya jaga-jaga ya teman-teman, karena memang keamanan itu penting. Dan juga contoh di sini ada www atau istilahnya untuk akses Mikrotiknya. Di sini jika teman-teman ketik 192.168.244.1, nah seperti ini, maka dia akan masuk ke Mikrotik ya. Tapi jika menggunakan klien atau di PPPoE dengan IP 10, nah di IP pool ini teman-teman, yang pool ini di sini ada pool dengan IP 10. Nah, ini teman-teman, 10.168.244.2 sampai 254. Maka di sini itu tidak akan bisa diakses ya, seperti itu, karena memang hanya saya batasi beberapa pool untuk beberapa address saja yang hanya bisa akses menggunakan www, kemudian API, SSL, seperti itu. Dan juga untuk Winbox, nah di sini saya amankan menggunakan port lain ya, di 1988 ya, seperti itu. Karena memang ini urgensinya itu cukup tinggi ya teman-teman. Saya jaga-jaga saja, takutnya kena brute force, kemudian nanti ada yang mencoba masuk ke server kita, maka nanti ini bisa kita jaga ya, seperti itu. Jadi teman-teman pastikan untuk keamanan Mikrotiknya juga, sebelum teman-teman host untuk online itu sangat-sangat diperhatikan ya, karena memang sangat-sangat resiko atau resikonya cukup besar ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman untuk Micmon atau update Micmon kali ini ya. Jika teman-teman tertarik atau ingin menggunakan Micmon di router OS versi 7 ya, contoh seperti saya di sini menggunakan 7.20.8 long term, maka teman-teman cukup masuk di repo saya, kemudian di bagian Micmon, nah seperti ini, kemudian pilih yang router OS versi 7 dan juga tinggal download yang edit saja ya, seperti itu. Untuk previewnya teman-teman tinggal klik ini saja, nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal download yang versi edit, kemudian teman-teman ekstrak, timpa di bagian folder hotspot, seperti itu kalau tidak salah, di Micmon yang di Windows ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Terima kasih. Jika ada yang tanyakan silahkan komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga video yang telah saya buat. Join jadi member YouTube UPX ID. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace and out. Bye-bye.